Shalom, selamat sore Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita bisa datang lagi berkumpul bersama dalam ibadah PW GKO Bintaro Jaya pada sore hari ini. Kita bersyukur di tengah-tengah situasi COVID-19, kita dikasih kesehatan sampai hari ini. Itu merupakan anugerah yang Tuhan kasih buat kita ya Ibu ya. Sekarang itu kesehatan itu mahal banget, dan beberapa hari yang lalu saya ada di Kelapa Dua Tangerang, itu di situ daerah COVID tertinggi wilayah Tangerang. Sampai Bapak Kapolda juga turun tangan di situ, Kapolsek, Bapak Jokowi juga datang untuk vaksin massal di situ gitu. Karena itu viral banget di Kelapa Dua Tangerang, itu terjadi karena mereka bikin swab PCR massal. Jadi banyak banget itu satu RW 6 itu yang terpapar COVID. Karena itu kita bersyukur kita dikasih kesehatan sampai hari ini. Itu merupakan anugerah yang Tuhan kasih untuk kita. Nah itu di sore ini kita mari datang bersyukur kepada Tuhan dalam ibadah kita pada sore hari ini. Ibu yang terkasih, sebelum ibadah mulai saya mau share tata ibadah kita dulu pada sore hari ini. Mari Ibu yang terkasih, kita menundukkan hati kita pada sore hari ini untuk kita masuk dalam ibadah kita. Kita bersaat teduh sejenak. Kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan, kami datang menundukkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mau fokus untuk beribadah kepada-Mu Tuhan di sore hari ini Bapa. Tolong kami Bapa, supaya ibadah yang kami lakukan di sore ini Bapa boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kau menolong kami, memberkati perangkat internet yang kami gunakan, juga laptop, handphone yang kami gunakan di rumah kami masing-masing. Tuhan satukan hati kami untuk kami boleh menaikkan doa-doa kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita mau angkat pujian yang pertama, kita mau katakan bahwa hanya dekat Allah saja aku rasa tenang. Bu Yu, suaranya nggak ada. Yus, suaranya Yus.
Ibu-ibu yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan, kami datang kembali di sore hari ini di dalam kegiatan yang kudus. Kami kembali membawa syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami hidup sampai hari ini, diberikan kesehatan umur panjang. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk oksigen yang bebas, yang gratis, yang kami bisa nikmati setiap hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bisa makan dan minum, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami hidup sampai hari ini hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Di sore ini Tuhan, dalam ibadah kami, PW GKO Bintaro Jaya, kami datang membawa syukur kami kepada-Mu. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, biarlah ibadah yang kami lakukan pada sore ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Urapi Tuhan, Ibu Flora Panggabean akan menyampaikan firman Tuhan, pengurapan Tuhan ada padanya, firman yang akan disampaikan, Tuhan memberkati, itu boleh menjadi berkat bagi kami yang hadir pada sore ini. Terima kasih Bapak, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Bagi ibu-ibu yang akan mau bersaksi pada sore hari ini, dipersiapkan kesaksiannya. Sebelumnya kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan bahwa ajaib Engkau Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, Allah yang penuh kuasa dalam kehidupan kita. Semua perbuatan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita ini sampai hari ini merupakan, kalau mau dipikir-pikir itu tidak bisa masuk logika. Tapi itulah kemurahan Tuhan, itulah Allah kita yang ajaib. Kita angkat pujian ini untuk persiapan kita masuk dalam ruang kesaksian. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru
Ibu-ibu yang terkasih, ruang kesaksian dibuka bagi ibu-ibu yang mau bersaksi pada sore hari ini, dipersilakan. Halo, terdengar nggak suara saya ya? Terdengar, Bu. Oh ya, ibu-ibu yang terkasih, kita ada orang GKO juga, jemaat kita, Mama Elsa. Hari ini saya undang telepon tadi Mama Elsa untuk hadir bergabung bersama kita di sore hari ini, dan Mama Elsa akan mau bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan untuk Mama Elsa dan keluarga. Ibu boleh buka kameranya, Bu? Kameranya? Iya, kameranya belum nyala, Bu. Oh, oke. Nah, udah. Silakan, Ibu. Jadi saya udah kelihatan nih. Sudah kelihatan banget. Mulai ya. Ya, silakan, Bu. Salam. Atau karena hebat saya, tapi karena kasih Tuhan hingga sore ini dapat berkumpul kita semua walaupun melalui online. Sore hari ini ada suami juga di sebelah saya, ikut bergabung juga. Saya pribadi atau kami mau bersaksi untuk kebaikan Tuhan hingga sore ini kami masih rasakan, walaupun memang banyak cobaan datang, tapi itu satu tanda kasih Tuhan menurut saya untuk kami sekeluarga. Tuhan mau kami tidak jauh darinya. Tuhan rindu kami ingin selalu dekat dengannya. Dengan cara inilah Tuhan memberi berbagai cara, yaitu dan salah satu kami kena terpapar COVID-19. Kami berdua sama suami, puji Tuhan anak tidak. Tapi dengan walaupun begitu, saya percaya masalah ini tidak lebih besar daripada Tuhan. Tuhan lebih besar dari segalanya. Dibandingkan masalah ini, Tuhan lebih besar. Itu yang saya lihat. Tuhan yang saya lihat, yang saya punya, itu yang saya selalu banggakan hingga detik ini. Karena bagi Tuhan semuanya mungkin. Dan ini pun pasti seizin oleh Tuhan. Dan di sini Tuhan mungkin punya rencana indah. Walaupun sebagian saya pribadi tidak mengerti, ya itulah. Saya tetap percaya sama Tuhan. Tuhan tuh pasti ngasih yang terbaik. Buat saya pribadi, untuk suami juga, dan untuk semua keluarga. Karena cobaan yang diberi itu tidak melebihi kekuatan. Jadi Tuhan berarti berikan kami spesial. Karena kami mampu melewatinya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini, ke depannya kami sekeluarga atau saya pribadi lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan mau aku selalu mengingatnya. Tuhan tidak mau saya jauh darinya. Jadi dengan cara inilah Tuhan mendekatkan saya lebih dekat lagi dengannya. Dan saya juga berharap semoga kita semua yang ada di sini diberikan Tuhan selalu kesehatan dimanapun berada, dijauhkan dari segala pencobaan. Dan saya juga minta ampun sama Tuhan atas segala dosa atau perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan saya percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kami dan suami. Itu aja kesaksian dari saya. Semoga
memberkati kita semuanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Mama Elsa untuk kesaksian Ya, pada sore hari ini. Jadi puji Tuhan, Mama Elsa dan keluarga ya yang kena COVID itu suami, ibu sama anak yang nomor 1 ya, nomor 2 ya Bu. enggak sama suami, saya sama suami. Oh ibu sama suami saja. Oh iya. Puji Tuhan. Hasilnya udah negatif Bu ya sekarang ya Bu. Iya. Sekarang belum tahu hasilnya, belum cek. Udah cek tadi tapi udah PCR tadi, hasilnya katanya beberapa hari ke depan. Oh iya. Doa kami, tapi udah nggak batuk ya Bu, udah. Pasti negatif. Kita doakan nanti hasilnya udah bagus, semua hasilnya udah bagus dan ibu dan suami bisa aktivitas kembali ya. Walaupun ibu nggak, Amin. tapi kami selalu dukung dalam doa untuk ibu dan keluarga supaya selalu sehat, diberikan kesehatan, pulih kembali, bisa melakukan aktivitas kembali dengan baik. Puji Tuhan. Sudah sehat ya Amin. Ibu ya. Oke, terima kasih untuk kesaksiannya Amin. Mama Elsa. Tuhan berkati ibu dan keluarga. Iya, sama-sama. Selamat Iya. ulang tahun juga tuh buat Mama Elsa. Ya, oh Iya. ulang tahun. Selamat ulang tahun, Mama Kemarin Elsa. Rabu. Berkati. Iya. Kemarin itu Ya 36. 36 tahun ya Bu. Iya, tanggal 9 kemarin. Selamat ulang tahun, Bu. Iya, Bu, makasih. Nah, Soalnya pada nggak tahu Ibu Roganda Hasudian siapa. iya. Aku taunya Mama Elsa Selamat aja, karena kan di ulang tahun tetangga. Oh iya, Linda. Terima kasih, Bu Linda. Sehat, Bu Linda. Tuhan sehat. Amin. Aku taunya di paduan suara kan dipanggilnya Mama Elsa, jadi taunya Mama Elsa aja. Panggilannya Mama Elsa. Nah, karena kemarin aku Marganya apa? Yus, marganya apa? harganya apa Bu? Kalau saya baru Hasudian. Pak Sugian, Bu, saya. Keluarga Hasugian ya? Keluarga Iya. Tambunan. Suami kan Tambunan, saya baru Hasugian. Oh, oke. Iya. Itu satu wilayah Oke. sama Bu Mei, wilayah 1 sama Tante Lili sama Oma Linda, wilayah tuh. Ya. Karena kan aku suka lihat Mama Elsa di Facebook itu sekarang lagi nyanyi-nyanyi lagu rohani. Sedih-sedih rasanya dengernya. Iya, biar semangat. Jadi aku bilang hari ini ya Mama Elsa, hadir ya di PW kasih kesaksian untuk kita. Aku lihat Ibu sudah makin membaik kondisinya, sudah makin sehat. Ayolah, kasih kesaksian. Emang kami bukan kami aja yang lagi diuji, keluarga besar juga, termasuklah abang saya sendiri, anak pertama. Dia juga seorang pendeta, tapi udah 2 minggu lebih di rumah sakit, Bu. Soalnya dia pakai oksigen, kena COVID juga. Jadi Ibu kena COVID gara-gara ketemu keluarga, kumpul keluarga gitu ya Bu? Waktu itu kan ceritanya kami ada acara Tunggu Raja ya, kalau di Batak bilang sebelum pernikahan ada Tunggu Raja. Jadi pada saat itu banyak banget yang kumpul, rumah sempit. Mulainya dari situ karena rata-rata yang pada datang tuh pada kena semua, hampir. Acara itulah, dari situlah keluarga yang kena semua tuh ya Bu ya. Emang Nah, banyak nggak pakai masker? Nggak pakai pakai masker tetap, mungkin nggak tahu, mungkin Saya juga udah kurang fit. memang pada waktu itu suami saya Bapak Elsa udah kurang fit, cuma karena itu acara kayak wajib gitulah harus datang gitu.
Iya. Tapi setelah itu dia udah sembuh, suami udah mendingan, malah saya nggak enak badan. Saya minta pijitin, dia malah ikutan meriang. Suami gitu. Ya, daripada Iya, iya. akhir bulan. Kalau sakit sih duluan suami, dulu habis lebaran pertama suami memang udah sakit itu. Oh. Udah 2 minggu sakitnya, udah mendingan, baru ada acara itu. Habis acara itu, saya yang nggak enak badan, minta diinin sama suami, dipijit. Dia habis itu setelah itu kayak ikutan meriang juga. Oh, berarti dari Tertular lagi. Baru pas ketahuan abang saya kena positif, kami penasaran. Ya udah kami cek di sektor 5 tanggal 3 kemarin. Nah, 4-4-nya kami cek. Puji Tuhan anak-anak negatif, kami suami istri positif hasilnya gitu. Iya, iya, iya. Iya. Iya, udah seminggu lebih lah hari ini, udah seminggu lebih. Di sektor 5 di swab. Iya Bu Linda. Oh, bayar atau gratis? Bayar sendiri. Oh, oke. 150 satu orang waktu itu. Iya, iya. Ini yang hari ke-8 ini. Dengan cerita kemarin itu aku ada dapat job sih, kerjaan dikit dari Wakapolsek Tangerang Selatan. Jadi kebetulan Wakapolsek itu ada Manado dan Torajanya, kenal sama aku dan suami. Jadi dia kasih aku jadi di Kelapa II Tangerang itu tertinggi se-Tangerang Selatan. Jadi itu gara-garanya dari ketemu arisan RT, katanya arisan RT itu mereka pakai masker, cuman abis arisan ibu-ibunya salamannya itu ada yang cipika-cipiki, ada yang salaman ini gitu kan, pakai tangan gitu. Jadi nah dari situ kena lah beberapa orang gitu kan, banyak berapa keluarga tuh yang kena di situ. Nah dari situ RT-nya langsung ngajuin proposal ke lurah langsung ke camat, langsung dibikin swab massal sama camat, RW di situ kerjasama sampai Kapolsek turun tangan, sampai Kapolda turun tangan, sampai Bapak Jokowi datang, tapi nggak sampai ke RW 06-nya, dia ke GOR untuk swab massal di situ, untuk vaksin massal di situ. Tangerang setinggi di situ di Kelapa II, dan waktu terdeteksi itu 100 lebih orang yang dikena COVID-19 itu, dan mereka rata-rata dikasih tinggal di hotel Yasmin di Tangerang. Jadi itu program dari pemerintah, mereka tinggal di hotel selama 14 hari mereka nginap di situ gitu. Jadi emang resiko kalau udah ketemu itu jangan salaman, jangan cipika-cipiki, udah jaga jarak aja. Walaupun mereka pakai masker, kata ibu-ibunya itu mereka pakai masker, cuman karena itu bersentuhan. Jadi setelah sentuhan itu pulang, besokannya ada yang nggak enak badan, panas, ada yang periksa tiba-tiba udah kena COVID gitu kan. Akhirnya banyak berapa keluarga kena, akhirnya dibikinlah swab massal oleh RT RW di situ gitu loh. Jadi dan terkena itu 100 lebih orang yang kena positif COVID gitu kan. Dan ya itulah, jadi memang kita mesti jaga-jaga kesehatan, walaupun kita udah pakai masker tapi kita mesti jaga juga jarak. Nah, itulah 3M yang dikasih pemerintah, itulah ya yang mesti kita patuhi. Ya puji Tuhan kita dikasih sehat sampai hari benar. itu. Udah bersyukur ya. Begitu. Ada lagi ibu-ibu yang mau kasih kesaksian pada sore hari ini? Silakan. Gak ada? Aku? Oma, silakan. Silakan berikan. Justru? Ya, silakan Tan. 3 hari yang lalu aku ke tempat beli terpal. Karena garasiku ada beberapa yang bocor, aku pikir tutup terpal yang tebal.
itu adanya di kota, di tempatnya. Gitu. Jadi itu saya jam 8 ada di sana karena dia bukanya jam 8. Parkirnya agak jauh. Sekarang kalau di kota memang ada khusus tempat parkir, udah nggak boleh parkir sembarangan. Jadi setelah saya beli terpal, biasa dengan dorongan saya masukin ke mobil terpalnya. Ada tukang parkir. Bukan tukang parkir juga. Ada orang datang ke saya, anak muda. Aduh, Oma panas banget ini katanya. Ini Oma saya kasih aqua. Terus saya lihat parkir, saya lihat mukanya. Mukanya tunduk gitu. Nggak mau lihat saya curiga ini. Tapi memang di mobil saya selalu siap minuman. Terus saya jawab, saya punya kok, saya selalu bawa minuman di mobil. Nggak apa-apa Oma, ini kita free, nggak bayar. Ibu saya taruh di depan ya, maksud depan mobil. Ibu jangan minum ya, diminum. Waduh, untung saya udah pernah baca-baca, pernah dengar-dengar seperti itu. Jadi saya bilang enggak usah, saya udah ada minuman. Ya, saya teringat waktu itu orang yang dikasih minum, terus dia tidak tahu gitu, tidak agak pingsan. Jadi saya pikir, aduh Tuhan, untung saya juga nggak minum kalau itu sampai terjadi. Kalau itu memang betul seperti itu, terima kasih Tuhan, aku bisa menghindar gitu. Karena dilihat aku sendiri dan aku dari rambutku kelihatan aku udah tua. Jadi menurut perasaanku mungkin ya dia pikir ya ini kan nggak pakai mobil, dia bawa mobil. Jadi puji Tuhan saya merasa mungkin juga tuh orang benar, tapi dari raut muka tukang parkir saya agak curiga karena tukang parkir nggak berani lihat muka saya gitu. Sepertinya dalam hati itu tukang parkir, menurut saya tukang parkir mau bilang jangan ambil itu. Sepertinya seperti itu. Jadi aku rasa, aduh puji Tuhan, saya tidak tergerak untuk mengambil aqua itu. Memang 3 hari lalu panasnya bukan main kan. Gila-gila, lebih lagi di daerah dekat Sunda Kelapa itu. Jadi saya ini cerita supaya ibu-ibu juga jangan karena panas tergiur mau terima. Biasanya kata teman-teman saya, Linda, biasanya mereka memang kasih ke orang lagi sendiri atau orang dianggap lemah mau menerima gitu. Jadi saya mau kasih tahu ibu-ibu, tolong yang kayak seperti itu kalau lagi sendiri bawa mobil atau apa seperti Lucy, saya jangan terimalah ibu-ibu naik motor juga sendiri tawaran minuman, makanan atau apapun dari orang yang tidak dikenal. Karena banyak kejadian mereka seperti taruh kayak obat bius, mereka taruh hal-hal yang tujuannya memang tujuan yang sangat tidak baik gitu. Jadi itulah kesaksian saya dan cerita saya. Jadi saya pas saya langsung naik mobil, tukang parkir bilang, ayo bu, ya, taruh dorongannya. Jadi tukang parkir nggak mau saya cepet-cepet gitu. Oh ya, saya tutup buru-buru belakang saya, terus saya cepet-cepet pergi dari wilayah itu. Jadi mungkin saya salah bahwa itu orang mungkin tidak sejahat itu, tapi menurut hati saya ini orang punya tujuan tidak baik gitu. Jadi itulah cerita saya dan Tuhan melindungi saya dari hal-hal yang seperti itu. Tuhan menjaga saya seperti itu. Terima kasih. Kita semua tetap
Tuhan kasih kita otak. Jadi kita berpikir yang mana yang kita anggap baik dan yang mana kita anggap tidak baik, seperti itu. Makasih Justin. Terima kasih San untuk kesaksiannya supaya kita lebih waspada ya. Ya, jadi kalau ditawarin minum orang yang kita nggak kenal, sebaiknya jangan diambil gitu ya Bu ya. Kita kalau bisa sih bawa minum sendiri gitu ya, atau kalau enggak kita beli, tapi kita beli sendiri, jangan dikasih orang yang nggak kita kenal gitu. Jadi lanjut, ibu-ibu ada yang mau kasih kesaksian di sore hari ini? Silakan, satu lagi. Silakan, satu lagi. Kalau nggak ada, aku lagi satu lagi. Aku mau kasih kesaksian. Kan anakku Gloria sama kayak anak Bumita juga sama. Sedang skripsi dia, jadi susun skripsi, dan kemarin itu dia ikut lomba skripsi, dan ada beberapa sih, banyaklah anak-anak yang ikut lomba untuk skripsi itu, dan dia salah satu juga di antara teman-temannya juga yang menang. Jadi dia menang, nanti kalau dia sudah lolos ini, dia tidak akan ikut tes apa lagi tuh ya. Jadi tapi maksudnya dia udah pasti kalau dia sudah diterima, maksudnya apa namanya ya, untuk lomba itu dia menang. Nanti dia tidak usah kayak ikut tes gitu loh, tapi dia cuma upload dia punya hasil skripsinya, dan itu akan udah pasti dia lulus gitu, karena dia sudah menang di apa namanya nih, lomba yang kemarin dia ikut skripsinya. Ya puji Tuhan aja sih. Aku bilang sama dia itu semua karena anugerah Tuhan gitu. Dia sudah ada di tahap akhir juga, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan aku bersyukur. Kami sekeluarga bersyukur itu. Untuk itu. Terima kasih. Ada lagi, silakan Ibu-ibu. Puji Tuhan, Yusi. Selamat. Iya. Kalau nggak ada, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Flora Panggabean. Kita angkat satu pujian lagi. Maaf ibu-ibu, sinyalnya hujan tiba-tiba jadi sinyalnya ada error. Ya putus-putus suaranya ya soalnya. Iya, sinyalnya tiba-tiba hujan Bu jadinya. Sebentar ya Bu, dia tiba-tiba nggak mau cerita. Kekuatan di hidupku, ku dapat jalan Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ada cerita Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya.
Silakan ya Bu Flo, maaf itu sinyalnya kurang bagus, internetku melek-nya nggak bagus banget Bu. Silakan Bu Flo. Baik. Shalom, ibu-ibu yang terkasih. Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran. Oke, Bu. baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Bapa yang kami sembah, yang kami puji, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu bagi kami dari pagi hingga sore hari ini. Kami boleh melakukan seluruh aktivitas kami di sepanjang pagi hingga sore. Bahkan di sore hari ini Tuhan, Engkau perkenankan kami kembali boleh berkumpul secara virtual di dalam ibadah persekutuan wanita GKU Bintaro Jaya. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, Engkau memberi kami cuaca yang baik. Mari Tuhan, setiap peralatan wifi apapun yang kami pakai, kuduskan dalam nama Yesus, agar kami dapat menikmati pemberitaan firman pada sore hari ini. Bapa, hamba yang akan menyampaikan firman ini, mari Tuhan, Engkau tahirkan hamba, mulut bibir hamba, tahirkan dalam nama Yesus. Mampukan hamba Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami pada sore hari ini. Dan semua kami, ibu-ibu yang ada, yang hadir sore hari ini, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memberi kami hikmat pengertian, agar apa yang kami dengar melalui kebenaran firman-Mu boleh kami pahami dan kami boleh mengerti. Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita bersyukur karena tadi sudah ada sedikit hujan, tapi puji Tuhan di sini sudah berhenti. Dan cuaca memang agak mendung. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Komisi PW untuk saya untuk membawakan firman pada sore hari ini. Firman Tuhan yang akan kita baca sama temanya dengan hari Minggu yang telah difirmankan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Iren, yaitu mengenai kasih dan keadilan Allah yang pertama. Dengan tema kasih dan keadilan Allah, menghukum dan mengampuni. Yang terambil dari Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan 15. Saya akan bacakan firman ini bagi kita semua. Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan 15. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada hari Minggu kita sudah mendengar bagaimana firman Tuhan ini dibawakan oleh Ibu Pendeta Iren. Dan saya kira kita juga sudah begitu memahami, dan juga di DSS juga diulas kembali. Namun sore hari ini seperti biasa kita tetap memakai tema yang diadakan pada hari Minggu. Ibu-ibu yang terkasih, dalam dunia sekuler ada hukum yang mengatur supaya semua pekerjaan atau kegiatan atau apapun mendapatkan ketertiban dan keteraturan. Itu artinya hukum itu dipakai untuk supaya semua teratur, supaya ada ketertiban. Nah, dalam hukum Tuhan juga, Allah adalah Allah yang adil, dan Allah adalah kasih itu sendiri. Dan Allah konsisten dalam hukum yang ditetapkannya, karena Dia kudus dan tidak bertoleransi dengan dosa. Ibu-ibu yang terkasih, Allah itu Maha Kasih dan Maha Adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa-dosa manusia. Dan Allah juga Maha Adil, bertemu dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kasih-Nya dinyatakan bagi dunia. Kasih dan keadilan Allah dinyatakan atas kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari dari peristiwa kejatuhan ke dalam dosa. Yang pertama itu keadilan Allah dan keselamatan. Tapi akibat dari dosa ada 4 hal yang menjadi akibat dari dosa itu bagi manusia. Yang pertama adalah kehilangan hubungan dengan Allah. Jadi manusia mempunyai hubungan yang tidak baik lagi dengan Allah. Yang kedua, Allah meminta pertanggungjawaban atas dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, mengalami penderitaan. Yang keempat, merusak hubungan manusia dengan manusia. Yang pertama adalah kehilangan hubungan dengan Allah. Sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, Adam dan Hawa, Allah mempunyai hubungan yang akrab dengan manusia, mempunyai hubungan yang harmonis. Manusia itu sangat menikmati segala apa yang ada di dalam di dalam Taman Eden. Maksudnya manusia adalah Adam dan Hawa. Dan mereka boleh menikmati pohon dengan suasana di Taman Eden yang sangat menyenangkan. Itu ada di ayat Kejadian 3 ayat 2. Dan mereka bebas makan buah daripada pohon itu. Tapi ketika mereka melanggar hukum yang Tuhan sudah buat itu, jadi Tuhan membuat mereka enak di dalam Taman Eden itu, tapi ada satu hukum yang Tuhan berikan bagi mereka, semua makanan pohon boleh kalian makan, tetapi ada satu hal yang tidak dapat dimakan, yaitu dari pohon kehidupan, pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu. Sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Ketika mereka mendengar langkah Allah yang sedang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, maka bersembunyilah manusia dan istrinya dan menimbulkan rasa takut. Karena mereka melanggar hukum yang Tuhan berikan, sehingga Allah datang menghampiri mereka. Dan mereka merasa takut. Mereka tidak lagi merasa sukacita, karena sebelumnya mereka mempunyai hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan diberi kebebasan untuk mereka. Tetapi ketika mereka melanggar hukum yang Tuhan berikan itu, maka mereka merasa takut. Ketika Tuhan Allah menghampiri Adam dan Hawa di taman itu, justru mereka menyembunyikan diri di hadapan Tuhan.
hubungan Allah dengan manusia menjadi berubah, mengalami keterpisahan dengan Allah. Dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan Allah. Jadi hubungan mereka sudah rusak, tidak harmonis seperti pada pertama kali mereka ada di sana. Mereka sudah merasa takut karena mereka melanggar aturan yang Allah buat. Karena itu kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Itu terdapat dalam Roma 6 ayat 23. Dan juga karena semua orang telah berbuat dosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Jadi akibat dosa itu juga membuat kemuliaan Allah tidak lagi dirasakan oleh manusia itu. Itu dalam Roma 3 ayat 23. Ibu-ibu yang terkasih, inilah akibat dosa yang telah dilakukan manusia pertama sehingga hubungan mereka dengan Allah menjadi rusak. Karena itu sebagai kita harus menyelesaikan segala dosa-dosa yang kita lakukan agar hubungan kita dengan Allah tidak terputus. Kita harus datang mengakui dan membuka diri untuk mengakui di hadapan Allah. Bukan menyembunyikan dosa kita, karena Tuhan mengenal kita, mengetahui hati kita. Karena itu harus kita membereskannya di hadapan Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Dia luar biasa. Pasti ketika kita datang membuka diri dan mengakui apa yang kita lakukan, Tuhan akan mengampuni kita karena Dia adalah kasih itu sendiri. Yang kedua adalah Allah meminta pertanggungjawaban. Jadi dari apa tadi yang Adam dan Hawa lakukan, lalu Allah meminta pertanggungjawab mereka. Mengapa mereka melanggar peraturan yang sudah Allah lakukan? Allah meminta pertanggungjawaban mereka. Tuhan Allah datang menghampiri Adam dan Hawa dan mengadakan pertanyaan, di manakah engkau? Inilah sifat Allah yang adil. Ketika manusia melakukan dosa, Allah mencari manusia itu. Allah berinisiatif untuk mencari manusia itu. Kalau kita ingat di perisai ya, ada antara Allah dengan manusia terputus karena hubungan yang sudah rusak. Lalu Allah mencari manusia, Allah berinisiatif mencari manusia. Dan mereka mendengar langkah Tuhan, tetapi mereka atau manusia itu dan istrinya bersembunyi karena takut. Kenapa mereka takut? Karena mereka sudah melanggar hukum Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita, ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa atau apapun, kita pasti gelisah ya, karena kan roh yang Tuhan berikan itu kan ada di dalam hati kita, sehingga ketika kita melanggar aturan apa yang Tuhan buat, maka kita juga akan gelisah. Karena itu Tuhan memberi kepekaan bagi kita untuk kita mau datang untuk membuka diri dan memohon pengampunan. Manusia tidak mau, manusia itu artinya Adam dan Hawa tidak mau menampakkan dirinya karena mereka telanjang. Nah, setelah mereka telanjang, mereka tahu mereka telanjang dan mereka merasa takut dan malu. Allah mengingini mereka mengakui atau bertanggung jawab atas dosa yang mereka lakukan. Ibu-ibu yang terkasih, ketakutan manusia itu tumbuh dari dosa dan ketidaktaatan mereka akan hukum yang Tuhan berikan. Mereka hukum yang diberikan Tuhan atas mereka, yaitu hukum Allah. Karena itu Tuhan bahwa manusia itu tidak boleh memakan buah yang dari pohon kehidupan itu, yang ada di tengah-tengah pohon itu. Bahkan meraba pun Tuhan tidak perkenankan mereka. Tapi manusia itu melanggar hukum yang Tuhan buat. Sehingga itulah makanya Tuhan meminta pertanggungjawaban dari manusia itu agar mereka memberi jawaban kepada Tuhan, kepada Allah. Yang ketiga adalah mengalami penderitaan. Sesudah manusia itu memakan buah dari pohon kehidupan, maka mata mereka terbuka. Mereka tahu mana yang jahat dan yang baik. Dan mereka mengetahui bahwa mereka telanjang. Lalu manusia itu membuat pakaian dari pohon ara,
untuk menutupi ketelanjangan mereka. Telanjang artinya terbuka. Jadi Tuhan membukakan kesalahan Tuhan mau mereka membuka kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dan Tuhan tahu mereka di mana, tapi kasih Allah karena manusia semua itu dilakukan, maksudnya mereka bertanggung jawab supaya Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada mereka karena mereka tidak mau Allah terbelenggu di dalam dosa itu. Karena manusia adalah ciptaan Allah yang mulia. Jadi karena manusia adalah ciptaan Allah yang mulia, jadi Allah tidak mau mereka terbelenggu di dalam dosa itu. Makanya mereka diminta untuk bertanggung jawab. Sehingga di dalam merasa bersalahnya itu mereka merasa menderita karena ketakutan dan mereka tahu apa yang baik dan yang buruk. Dan Allah mengambil juga domba untuk pakaian mereka. Jadi domba itu dipotong oleh Tuhan dan kulitnya disematkan kepada manusia itu. Itulah domba yang pertama disembelih dan menjadikan itu menjadi berita Injil keselamatan. Begitu juga dengan kita sebagai umat yang percaya. Kita harus mengakui dosa-dosa kita dan Allah akan mencari kita. Ketika kita tidak datang untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita, Allah akan mencari kita. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang luput dari hukuman. Itulah sifat keadilan Allah. Dan Dia penuh kasih. Dan Allah akan memberikan pengampunan bagi siapapun yang datang mengakui dosa-dosanya kepada Allah. Yang berikutnya adalah merusak hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi manusia di dalam ayat 12-13, ketika manusia mengakui kesalahannya karena telah memakan buah yang dilarang Tuhan Allah, maka yang pertama manusia itu berargumen dulu. Jadi antara Adam, istrinya, dan ular. Mereka berargumen lebih dulu untuk pembelaan diri. Jadi mereka membenarkan diri atau mencari siapa yang salah. Jadi yang pertama mereka mengadakan pembelaan diri mereka. Dan mereka juga menyatakan pembenaran diri masing-masing. Untuk itu juga kita alami dalam kehidupan kita. Terkadang kita juga begitu. Ketika kita mengalami atau membuat sesuatu yang bersalah, kita pasti mencari kesalahan orang lain, atau kita membela diri kita sendiri, atau bahkan menutupi apa yang kita lakukan itu. Di sini Adam mengatakan, perempuan yang engkau beri bersamaku yang memberikan buah itu, maka aku makan. Lalu Adam tidak langsung mengakui kesalahannya. Dan perempuan itu juga tidak langsung mengakui kesalahannya, tapi membuat dalih yang sama dengan Adam. Perempuan itu menuduh ular. Mereka saling mempermasalahkan, dan ini membuat hubungan mereka rusak. Jadi tadi dikatakan bahwa merusak hubungan manusia dengan manusia. Jadi Adam dan Hawa hubungannya jadi rusak karena mereka saling membela diri, saling mempertahankan kebenaran masing-masing. Dan manusia itu, mereka itu masing-masing mendapat hukuman dari Tuhan. Mendapat hukuman dari Allah. Bahkan Allah mengutuk tanah karena manusia itu terbuat dari tanah. Bahkan tanah itu pun dikutuk oleh Allah. Karena itu Allah mengatakan, terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payahlah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Inilah hukuman yang Tuhan berikan bagi atau sanksi dari apa yang Adam lakukan di Taman Eden. Lalu, dan kepada perempuan itu dengan kesakitanlah engkau melahirkan anak, dan suamimu berkuasa atasmu. Artinya setiap hukuman ini, setiap sanksi ini, dan itu yang kita lihat sekarang. Allah mengutuk tanah, dan Allah juga memberi sanksi bagi Adam, bersusah payahlah untuk mencari rezeki. Nah, kalau kita normal,
tentu memang sulitlah mencari rezekinya dengan normal. Tapi kalau ada tukang korupsi atau pencuri atau apa, mungkin mereka gampang aja mencari uang. Tetapi menurut hukum Tuhan yang benar kita lakukan, memang sulitlah kita mencari rezeki di dalam kehidupan kita. Dan itu yang terjadi sekarang. Dan juga melahirkan, Hawa dikatakan melahirkan menjadi sakit. Tidak ada manusia yang melahirkan tidak sakit. Apakah itu normal, apakah itu sesar, semuanya sakit. Waktu normal tentu prosesnya mengalami kesakitan berjam-jam. Setelah sesar, efek dari operasi itu tentu sakit juga. Tidak ada yang tidak sakit. Dan itu terlihat sampai sekarang. Hukum yang Tuhan berikan itu bagi manusia. Dan yang berikutnya adalah terkutuklah engkau di antara segala ternak. Ini hukuman bagi ular. Di antara ternak. Dan dengan perutmulah kamu menjalar. Dan debulah yang kamu makan seumur hidupmu. Nah, inilah hukuman sanksi yang Tuhan berikan bagi setiap manusia yang melakukan dosa, yaitu manusia pertama Adam dan Hawa. Karena itu kita tahu bahwa sifat Allah itu adalah kasih. Sifat Allah itu kasih, berarti dia mencari tadi pertanggungjawaban. Allah itu adil dan siapa yang melanggar ya harus ada sanksi gitu ya. Tapi dia juga memberikan pengampunan karena apa? Karena kasihnya terhadap manusia. Kita tahu tadi bahwa manusia adalah ciptaannya yang mulia. Itu Allah tidak mau kita terbelenggu di dalam dosa. Karena itu Allah memberi pengampunan dan Allah berinisiatif bahkan mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Melalui pengampunan yang diberi Allah bagi manusia, melalui kematian Tuhan Yesus disalib, sehingga hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Sehingga kita tidak terbelenggu lagi di dalam dosa. Tapi walaupun kita tidak terbelenggu, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita menjalani hidup sehari-hari, tentu banyak hal yang kita lakukan, yang kadang-kadang kita sadar atau tidak sadar, banyak hal yang kita lakukan yang melanggar atau yang mendukakan hati Tuhan. Tapi Tuhan mau kita datang, membuka diri, mengakui kesalahan-kesalahan kita, dan pasti Tuhan akan mengampuni kita. Memang mungkin akibat dari apa yang kita lakukan itu ada sanksi yang kita derita, ada sanksi yang kita terima, sama seperti halnya tadi Adam, Hawa, dan ular itu. Tetapi kita tetap bersyukur karena Tuhan mau mengingatkan kita, dan kita pasti akan diselamatkan. Dan kita diselamatkan itu bukan karena kebaikan kita, tetapi kita tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita mau datang, kita membuka diri, kita mau tunduk, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala kekurangan, dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga dan hubungan manusia itu terjalin kembali, bahkan ketika kita dalam kesesakan pun, ketika kita tidak bisa berkata-kata pun, luar biasa Allah itu. Allah memberikan rohnya kepada kita, dan roh itu bahkan yang berdoa kepada Allah untuk menyampaikan kesesakan-kesesakan kita. Jadi ketika kita sudah tidak dapat berkata-kata karena mungkin karena pergumulan-pergumulan yang kita hadapi yang tidak selesai, sehingga kita bisa juga depresi, bisa juga putus asa, tetapi roh yang ada dalam hati kita itu akan menyampaikan kesesakan kita kepada Allah. Itulah kasih Allah yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita umatnya. Karena itu kasih Allah memberi kita ada janji, yaitu janji keselamatan. Allah memberi juga kita pengampunan. Tuhan Yesus, anak domba Allah, yang disediakan Allah dan dikorbankan untuk menghapus segala kesalahan manusia dari kuasa dosa dan membuka jalan bagi seluruh dunia yang percaya kepadanya, sehingga kita mendapatkan keselamatan. Dan keselamatan itu bukan karena usaha kita, tapi semua karena karya Allah. Karya Allah dan kasih karunia Allah. Itulah keselamatan yang kita dapatkan. Karena itu, ibu-ibu yang terkasih, marilah kita mengintrospeksi diri. Bila kita mengalami suatu pergumulan,
bila kita mengalami kesesakan, bila kita mengalami berbagai persoalan, mari kita mengintrospeksi diri. Pasti ada sebab dan akibat dari apa yang kita lakukan. Sama halnya itu ketika kita tahu kita sakit darah tinggi atau kolesterol, tetapi kita makan hal-hal yang bermusuhan dengan itu, pasti ada efek daripada apa yang kita lakukan itu. Jadi karena itu kita mengintrospeksi diri. Bila kita mengalami pergumulan yang tak habis-habisnya, kita periksa diri kita. Jangan kita cengeng, jangan kita bersungut, jangan kita mengalihkan kepada orang lain kesalahan-kesalahan itu. Karena apapun akibat dari perbuatan kita di masa lalu, itu bisa juga akan ada efek di masa-masa sekarang. Seperti Ibu Pendeta katakan bahwa apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Hukum tabur tuai. Karena itu marilah kita bertobat dan mencari perkenanan Tuhan. Mencari perkenanan Tuhan tidak mudah bagi kita, tapi kita mau Tuhan berkenan kepada kita. Jangan sampai karena kita tidak mengakui segala kesalahan kita, Tuhan memalingkan wajahnya dari kita. Karena itu mari kita bertobat, mari kita akui apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kita. Jangan mau kita terbelenggu di dalam dosa. Karena kita tahu Allah adalah Allah yang adil, Allah yang penuh kasih, dan Dia menjanjikan keselamatan bagi kita, dan Allah juga memberi pengampunan bagi kita. Bersyukurlah kita punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu membuka diri, Allah yang selalu membuka tangannya bagi kita. Ketika kita sakit, seperti tadi Pak Tambunan dan keluarga sakit, mari datang kepada Tuhan. Dan semua tadi saya katakan bahwa ada efek daripada yang terjadi bagi diri kita. Tadi kita dengar bahwa mereka ada perkumpulan. Kalau kami dalam 1,5 tahun ini tidak pernah lagi masuk dalam perkumpulan-perkumpulan adat atau apapun itu. Tetap kita bukan kita tidak mau, tetapi kita kasih telepon, kita kasih alasan yang tepat, dan kalau memang tidak benar-benar kita harus di situ, ya kita harus menjaga diri. Kita harus berhikmat, karena efek dari apa yang kita lakukan itu pasti kita yang menderita. Ada efeknya bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Ibu yang terkasih, biarlah firman Tuhan pada sore hari ini boleh memberkati kita dan kita memahaminya dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bu Yusti langsung doa syafaat ya, Yus? Iya Bu, minta langsung doa syafaat. Nanti pokok doanya untuk Ibu Hasugian ya, Ibu siapa namanya Bu? Mama Elsa nama keluarga Tambunan ya. Tambunan. Ibu Tambunan, Hasugian Tambunan ya. Roganda, Ibu Roganda Hasugian. Pemulihan kesehatan keluarga suami dan suami istri ya Bu. Hasilnya semoga nanti keluarnya negatif, semua bisa normal kembali untuk beraktivitas. Sama Ibu Murni ya, Bu Flor, Ibu Murni dan anaknya Intan yang COVID juga lagi diisolasi sekarang ini di Wisma ya, Wisma Atlet kalau nggak salah dia. Minta didoakan. Suaminya juga baru meninggal ya? Iya, Ibu Murni. Didoakan keluarga yang ditinggalkan juga. Murni kena COVID, Sir. Suaminya meninggal COVID. Habis kena COVID. Oh, suaminya meninggal, iya. Suaminya kan COVID enggak juga kan? ya, Yus? Iya, meninggal kena COVID. COVID, Bu. Suaminya. Baru Iya, pulang kan? dari Suaminya Medan. juga Ibu Murni enggak kan? Iya, pulang Suaminya acara Ibu Murni juga. nikah anaknya di Medan. anaknya juga. Iya, Ya benar. ampun. Iya. Oh, Ya. Baiklah Ibu-Ibu, mari kita satukan hati kita untuk kita masuk dalam doa syafaat. Bapa, di dalam nama Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan syukur dan terima kasih kami Bapa untuk ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih
kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang telah kami dengar di sore hari ini mengingatkan kami kembali agar kami Tuhan sebagai umat-Mu datang menghampiri-Mu, mengakui segala kekurangan-kekurangan kami, mengakui segala dosa-dosa kami, dan kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang adil, Allah yang penuh kasih. Karena itu Bapa, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena kami tahu Allah kami luar biasa, Allah kami hidup, Allah kami yang selalu mendekat kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami Bapa, Engkau selalu ada bagi kami. Karena itu Bapa, biarlah kami selalu datang menghampiri-Mu, menyatakan segala kesesakan kami, menyatakan segala sukacita kami, apapun yang menjadi pergumulan kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah Roh Kudus menolong kami, untuk kami boleh memahami, sehingga Tuhan firman itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak yang baik, mungkin ada kekurangan-kekurangan yang hamba lakukan di dalam menyampaikan firman-Mu. Ampuni hamba Tuhan, ampuni hamba yang tidak sempurna, tapi hamba percaya Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh memahami apa yang Tuhan kenan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, pada sore hari ini kami sehati sepikir berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkasih. Kami berdoa untuk keluarga Tambunan, Bapak Tambunan dan Ibu Roganda Hasugian. Mereka terpapar COVID Tuhan. Sudah beberapa hari mereka isolasi mandiri. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu, jamalah bagian tubuh Pak Tambunan dan Ibu Roganda yang lemah. Biarlah semua obat yang mereka makan atau makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka dikuduskan dalam nama Yesus, dan itu menjadi sarana kesembuhan bagi keluarga. Tuhan, melalui pengalaman ini kami tahu Tuhan membuat segala sesuatunya pasti ada rencana Tuhan. Karena itu biarlah di masa-masa mereka ini, mereka mau datang mencari hadirat-Mu, mereka mau memuji memuliakan Engkau, sehingga mereka semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus. Biarlah tangan-Mu yang ajaib menjamah Pak Tambunan dan Ibu Roganda, dan kami percaya hasil PCR mereka boleh negatif pada waktu yang akan datang. Biarlah mereka menaikkan syukur dan syukur kepada Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh berkat. Itulah yang mereka syukuri, karena mereka tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik. Kami juga berdoa khususnya untuk Ibu Murni dan anak-anak. Tuhan, kami berdoa, bersepakat kiranya Tuhan memberi penghiburan bagi Ibu Murni, pertolongan baginya dan juga anak-anak. Tuhan, kami tidak tahu, tetapi Tuhan yang punya rencana bagi Ibu Murni dan keluarganya. Biarlah penghiburan yang sejati yang daripada Tuhan menghibur hati Ibu Murni, menghibur hati anak-anak karena duka yang mereka alami. Mereka berpisah dengan suami, ayah daripada anak-anaknya. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan Ibu Murni. Bahkan saat ini Tuhan, Ibu Murni dan Intan pun masih ada di Wisma Atlet. Oh Tuhan Yesus, berbelas kasihanlah bagi Bu Murni Bapa. Mari Tuhan Engkau jamah Bu Murni Bapa dengan Intan. Mari Tuhan Engkau berkati obat dan makanan mereka. Setiap obat yang masuk, makanan yang masuk dikuduskan dalam nama Yesus. Agar itu menjadi sarana kesembuhan bagi Bu Murni dan Intan. Berikan dia kekuatan. Kami tahu Tuhan bahwa dia adalah hamba-Mu. Kami pasti tahu bahwa rencana Tuhan indah bagi Bu Murni dan anak-anak. Tuhan, kami serahkan Ibu Murni ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah dia di dalam masa-masa ini tetap bertelut kepada-Mu Tuhan, memohon pertolongan kepada-Mu. Biarlah kesembuhan yang sempurna Tuhan berikan bagi Ibu Murni dan Intan. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk Gloria Matoke, di mana Tuhan dia boleh memenangkan kompetisi dalam membuat skripsi, dan bahkan dia boleh mengikuti kelulusan nanti. Kami bersyukur untuk itu. Anak-anak ini Tuhan pelihara di dalam studi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hal yang
boleh pencapaian-pencapaian ini boleh diterima oleh Gloria. Bapak di surga, kami juga ingat untuk Pak Edo Tuhan yang masih dirawat di rumah sakit. Tuhan Yesus, tolonglah Pak Edo, jamalah dia, pulihkan dia Bapak, semua para medis yang menolong dia, Tuhan berkati, dan obat, makanan, sarana yang dipakai, biarlah itu Tuhan pakai menjadi sarana kesembuhan bagi tubuhnya, jamalah tubuhnya yang lemah. Baik juga Ibu Yeni Tuhan, tolonglah Bu Yeni, berikan dia kesabaran, berikan dia hati yang tetap berserah, biarlah belas kasihan Tuhan boleh terjadi buat Pak Edo dan Bu Yeni. Kami juga berdoa buat Oma Lisa juga yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan menolong, memberi kekuatan, semangat bagi anak-anaknya, biarlah sehati sepikir mereka untuk merawat orang tua yang terkasih. Bapak di surga, baik juga kami, ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini, di dalam seluruh pergumulan hidup kami. Kami tidak terlepas Tuhan dari pergumulan-pergumulan yang kami hadapi hari lepas hari. Biarlah Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau yang menjadi penolong bagi kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang penuh kasih. Kami mau serahkan seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati juga Tuhan pengurus PW, terima kasih Tuhan, mereka dengan setia tetap boleh sehati sepikir untuk melakukan ibadah setiap minggu. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati mereka di dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa, banyak hal yang kami mohon kepadamu, kiranya Tuhanlah yang memberkati kami semua di dalam seluruh aspek kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu Bapa, jika banyak hal terkadang yang kami lakukan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dalam menjalani kehidupan kami, tidak mudah bagi kami berjalan di dalam kebenaran. Karena itu Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami, baik dalam ucapan kami, pikiran kami yang sia-sia, persungutan kami, amarah kami, banyak hal Tuhan yang mendukakan hati-Mu. Mari Bapa, ampuni kami, sucikan dan kuduskan, tahirkan kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa sembah kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Yus. Terima kasih banyak Bu Flora untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan ke kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam pelayanan bersama keluarga. Terima kasih. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan pada sore hari ini. Ibu, nats persembahan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Ibu yang terkasih, silakan memberi lewat scan barcode yang tersedia dalam Morta Jemaat. Ada juga rekening Majelis Jemaat GKO CNB Niaga. Silakan memberi Ibu. Rekening GKO BJ kali Bu Yus. Ya, rekening GKO Bintaro Jaya. GKO BJ, ya. Ya. Tadi aku bilangnya apa, Bu? Bilangnya majelis. Oh, ya. Rekening GKO Bintaro Jaya, CNB Niaga, atau melalui scan barcode yang tersedia. Silakan memberi, Ibu-ibu selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati persembahan Ibu-ibu. Mari kita bersatu dalam doa untuk persembahan kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu ini. Kami sudah memberi sebagai tanda ungkapan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberi yang terbaik untuk kami. Berkati Tuhan setiap ibu-ibu yang memberi pada sore hari ini, biarlah persembahan yang kami berikan boleh berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita mengangkat pujian penutup kita. Kita mengatakan bahwa bersamamu Bapa, kulewati semua apapun yang terjadi.
Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu melimpah bagiku. Silakan, maaf Bu Flor, buka suaranya. Oke. Mari kita tutup ibadah kita dan kita berdoa.
Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami di sore hari ini. Engkau sudah memimpin, memelihara, bahkan memberkati kami dari awal hingga selesai. Karena itu Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan melakukan seluruh aktivitas kami kembali. Biarlah Tuhan, kami boleh menerima berkat Tuhan pada sore hari ini. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kasih ibu-ibu, selamat sore. Makasih Bu Flo. Terima kasih Tante Flo, Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih Makasih Bu Bu semua. Yusi. Bu Flo.